Maka ketika kami mengimani dan percaya, surga juga menjadi bagian kehidupan kami. Pertolongan-Mu, ya Bapa, hari lepas hari kami boleh rasakan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, bersama-sama dalam pekerjaan kami. Dan saat ini ya Bapa di surga, kami rindu Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami dikuatkan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dunia yang semakin sulit, dunia yang semakin jahat ini. Tapi kami percaya kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu berbeda dengan orang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran itu, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan amin. Salam saudara. Iya. Mas pokoknya terlambat. Oh itu suaranya. Oke saudaraku, hari ini kelihatannya saya agak cukup gelap ya. Lampunya mesti nantinya diganti sepertinya ya. Saudara, salam mas, silakan mas, masih ada proporsinya. Cuman itu karena ditempati helm jadi masih bisa ya. Saudara, ada satu kisah begini. Ada seorang raja yang baru saja dinobatkan menjadi raja ya. Ada seseorang akhirnya dinobatkan menjadi raja, dan dia melihat bahwa rakyatnya itu tidak tertib ya. Dia nggak tertib, dia suka-sukanya sendiri. Akhirnya raja ini ada hikmat. Ada hikmatnya bagaimana? Dia kumpulkan orang-orang pintar. Kalau zaman sekarang para sarjana, para insinyur dan lain sebagainya dikumpulkan. Raja berpesan bahwa coba berikan kepada saya bagaimana supaya rakyat ini bisa tertib. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namanya sarjana, ada S1, S2, S3, dia tentu dia akan membawa banyak sekali buku-bukunya sebagai referensi bagaimana menertibkan daripada rakyat itu. Dia banyak referensi sana banyak. Ketika raja melihat begitu mereka bermalam-malam, berhari-hari, berminggu-minggu juga dia nggak mendapatkan itu, saudara, bukunya sangat banyak. Dia katakan, raja berkata begini, coba tolong diringkas itu buku-buku kalian itu. Saya pusing melihat buku yang tebel-tebel kayak begitu. Nah saudara, akhirnya mereka juga berhari-hari, berminggu-minggu mereka ini dia cetuskan, akhirnya diringkas menjadi satu buku. Raja masih gak terima, saudara. Raja gak terima. Kenapa gak terima, saudaraku? Dia gak terima, kemudian dia katakan, ini masih perlu disingkat lagi. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia masih, waduh, namanya insinyur, namanya profesor, itu pusing juga dia. Akhirnya satu hari dia menemukan, dia hanya dirangkum hanya satu lembar. Satu lembar gak penuh, saudaraku yang kekasih. Apa yang dia ini? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Cuma tulisan itu akhirnya, saudara. Apa maknanya, saudaraku yang kasih? Apa maknanya ketika para orang-orang pintar itu dia menemukan, saudara, perkataan itu, kalimat itu, di dunia ini nggak ada yang gratis. Kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, saudara. Mudah-mudahan saya masih bisa ya, saudara. Iya, pelan-pelan ya, saudara yang kasih. Saya belajar membaca ini kelihatannya hari ini, saudara. Injil Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semua kita
Kadang saya masih merenung, saudaraku, ada kata-kata bahasa Jawa yang dikatakan bahwa kehidupan kita ini hanya sebentar saja. Bahasanya apa? Seperti kayak mampir, maksudnya mampir minta minum saja. Tapi ada usia manusia yang sampai ke 100 tahun, 90 tahun dan lain sebagainya. Begitu lamanya. Tapi kalau kita berbicara itu memang hanya sebentar. Kalau kita berbicara tentang kekekalan itu, tentang keabadian sesudah kita tidak lagi di dunia ini. Maka gak heran, saudara, ada seseorang yang berdoa begini, Tuhan, jangan saya terlalu diberikan Tuhan terlalu kaya, tetapi juga jangan terlalu miskin. Ini repot, saudara. Kalau terlalu kaya nanti jangan sampai saya menjadi sombong, melihat orang lain itu kecil, melihat orang lain itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan sampai saya juga menjadi miskin. Maksudnya apa? Kalau miskin itu kecenderungannya adalah apa? Bisa menipu. Jadi orang menipu bukan semata-mata orang miskin sebenarnya ya. Karena kalau kita berbicara korupsi dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Karena berbicara uangnya itu banyak, saudara. Sekali kena tangkap tangan, saudara, itu bisa sekian M katanya kan begitu. Berarti itu kan bukan miskin lagi, itu tamak namanya, saudara. Tetapi yang saya maksudkan ini memang miskin betulan. Kecenderungan karena miskin betulan itu bisa juga mencuri. Tahun 1998 pada waktu terjadi kerusuhan di Jakarta, saudara. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Ada kadang-kadang orang itu mencuri, dia hanya mencuri ke dapur. Ada makanan, diambilnya itu, berarti itu hanya untuk makan. Tahun 98, ya sudah cukup lama juga ya, sudah 98. Nah, apa maknanya bagi setiap kita, saudara? Berarti ada kebutuhan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani, saudara. Berbicara roti itu, saudara. Setiap firman yang keluar itulah makanan kita, harusnya demikian, saudaraku yang kasih. Kita harus bekerja keras memang hidup di dunia ini. Tanpa kerja keras, maka kita juga tidak akan berhasil. Ingin menemukan sesuatu, tentu juga berpikir secara keras dalam hidup ini. Gak mungkin dia duduk-duduk manis, saudara, tanpa kerja, itu uang datang dan lain sebagainya. Kita merenungkan baik-baik, saudara yang kasih, bagaimana seorang raja tadi, dia berpikir, aduh gak tertib itu manusianya, rakyatnya itu. Tapi akhirnya ditemukan bahwa hidup kita, Rasul Paulus juga katakan bahwa kalau kamu masih makan, berarti kamu harus bekerja. Loh, Pak Sudiantoro, ada bahasa dunia yang berkata begini, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Dia itu sudah kaya kok tambah kaya, saya kok stuck begitu. Saudara yang kaya itu, saudara nggak tahu. Saudara mesti tanya sama orang kaya itu, harusnya begitu, saudara. Bertanya kenapa? Karena dia juga punya saham di satu perusahaan, dia punya saham, dia tinggal terima saja. Sementara kita kadang-kadang satu hari aja nggak jelas. Oleh sebab itu banyaklah saudaraku yang kasih, di dalam doa yang sempurna yang Yesus ajarkan itu adalah doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya cuma hari ini. Bagaimana ketika kita tarik ke bangsa Israel, saudara? Pada waktu perjalanan dari di padang gurun itu, saudara, dia Tuhan yang kasih makan. Padang gurun mau dikejar binatang-binatang buas, susah, saudara. Maka Tuhan yang kasih, Tuhan yang memelihara. Dikasihkan apa? Roti mana yang turun dari sorga. Makanya kita imani bahwa di dalam kita perjamuan kudus seringkali inilah roti yang turun dari sorga. Roti mana itu, sudah? Tapi itu pun juga
meninggal di Jawa Timur sudah. Ada seorang haji yang membagi-bagikan berkat. Ternyata ada yang sampai berpijak-pijak karena dia sudah tua, tapi dia kan mau yang gratis-gratis itu. Makanya Raja tadi menemukan kata-kata, dunia ini nggak ada yang gratis. Mari sudah, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kemudian hari yang keenam, dia menemukan roti mana itu hanya secukupnya, hanya segomer saja untuk makan hari itu saja, masing-masing dalam keluarga itu. Tetapi mujizat Tuhan terjadi, saudara, yaitu di hari yang keenam itu bangsa Israel itu bagaimana? Ketika dia juga sudah takut karena ketika dia ngambil lebih ternyata disimpan busuk. Makanya di hari yang keenam dia ngambil ya udah untuk hari itu saja. Ternyata ketika dimasak itu bisa untuk 2 hari, saudara. Maksudnya untuk hari kemenangan, hari yang ke-7. Itu pun Tuhan persiapkan dengan duduk manis, saudara. Kadang kita nggak menyadari. Kita maunya berbicara tentang mujizat itu, saudara. Mujizat itu, saudara, itu yang besar-besar, yang gede-gede, yang kecil kita jarang mengucap syukur. Ada seorang penginjil, dia memasuki satu daerah, saudara, kemudian dia berkenalan dengan satu keluarga, kemudian dia ditampung di keluarga itu. Kebiasaan dia adalah olahraga di daerah itu, yang sementara dia baru pertama kali masuk ke daerah itu. Olahraga nggak sadar, olahraganya itu sampai jauh. Nah, ketika mau pulang dia kesasar, saudara. Loh, ini di mana saya? Mutar-mutar sampai 2 jam. Waduh, dia berdoanya udah berbeda dengan doa-doa biasa. Doanya itu sudah dengan keringat dingin juga, saudara. Di mana ini Tuhan tunjukkan? Karena kalau saya nggak menemukan di mana saya tinggal itu, besok pagi-pagi saya harus berangkat untuk naik pesawat. Saya nggak bisa ketinggalan. Tiket sudah ada. Berdoa, saudara yang kasih. Akhirnya ketemu sama seseorang. Dia bertanya, karena dia hanya ingat nomornya tahu, tapi jalannya nggak tahu. Seumpama nomornya 23, dia ingat nomor 23. 23 jalan apa? Kan nggak tahu. Akhirnya ketemu seseorang, dia bertanya, oh sana Pak, Bapak jalan ke sana kan. Akhirnya betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itu biasa aja, Pak. Kalau hal ini terjadi sama diri kita, bagaimana, saudara? Kita mau merenungkan baik-baik kehidupan kita, saudara. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, betapa Tuhan itu baik. Kerja keras juga, saudara, untuk keberhasilan itu, supaya ketika kita berhasil, saudara yang kasih, secara jasmani kita terberkati, kita juga akan memberkati saudara-saudara kita, bahkan orang lain. Jangan sampai saudara yang kasih kita dikatakan bahwa padahal kehidupan kita dasarnya adalah hukumnya adalah hukum kasih, tapi pelitnya minta ampun. Repot, saudara. Mengasih pelitnya minta ampun. Jangan sampai, saudara. Mari kita mau belajar. Saudara akan rasakan, saudara ketika akan memberi sesuatu kepada orang lain, saudara juga akan diperhitungkan, tercatat perbuatan baik saudara itu. Jangan cemas, tapi perbuatan baik itu akan dicatat. Jadi teringat akan saudara saya, saudara yang kasih, ketika dia berkata begini, Abang, karena dia masih sepupu saya, Abang, segala sesuatu yang baik yang Abang pernah lakukan, ingat baik, Tuhan gak pernah ingkar janji, Tuhan gak pernah itu melewatkan. Oh, ini aja yang ditulis, ini gak ditulis, tapi semuanya tertulis. Jadi ketika saudara berbuat baik, saudara memberkati orang lain, itu semuanya tertulis.
Mari kita semua berlomba-lomba untuk apa? Untuk berbuat yang baik. Karena apa? Kebutuhan kita selain jasmani juga rohani kita. Rohani kita juga harus kita kasih makan, saudara. Kalau kita makan jasmani 3 kali sehari, pagi, siang, sore, bagaimana dengan jasmani kita? Dan bagaimana dengan rohani kita? Adakah kerohanian kita juga selalu kita kasih makan? Atau malah lupa Pak tadi nggak berdoa. Lupa Pak tadi udah kecapean terus langsung tidur. Lupa Pak karena tadi bangun mau cepet-cepet karena kesiangan. Karena kemarin hujan, terus terang aja tadi saya agak kesiangan, saudara. Saya sampai sedikit akan loncat ketika tidur gitu. Loh, itu istri saya juga belum bangun juga karena sama-sama kemarin juga karena hujan tuh kemarin hampir 1 hari. Kalau saya kebanyakan tidur siang, akhirnya malam nggak tidur. Malam nggak tidur sudah sampai jam 4. Waduh, ini bagaimana nanti melayani sudah. Tapi ya puji Tuhan. Udah jam 7 kurang 5 menit. Lah jam 7 kurang 5 menit saya nggak pernah. Jarang sekali tidur sampai bangun ke jam 7 kurang 5 menit. Tapi Tuhan juga bangunkan. Karena saya ingin rindu kita satu berjumpa dalam satu persekutuan begini. Yuk kita selalu bukan semata-mata kita kerja keras untuk jasmani. Jangan lupakan kerohanian kita. Rohani kita butuh juga makan. Karena kita berdoa juga sama dengan kalau namanya berdoa makan, sama seperti doa seperti cuci muka juga. Tuhan lapar, Tuhan mau makan. Berikan untuk Tuhan, Pak, untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau kemuliaan Tuhan nyata dalam diri kita dulu. Gak usah berbicara keluarga. Diri kita dulu disiplin untuk jumpa dengan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kasih, imbanglah antara makanan jasmani dengan makanan rohani itu. Karena Yesus sendiri juga dia pernah kan dicobai bahwa bukan semata-mata dengan roti itu saja aku hidup, tapi dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mari saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini banyak sekali tidak sesuai dengan konsep pikiran kita. Kalau sesuai dengan konsep pikiran saya gak sampai ke Batam, saudara. Saya gak sampai merantau ke Batam. Karena saya hidup di lingkungan keluarga, ya terus terang aja, dalam satu kecamatan itu gak ada suku lain selain suku Jawa. Kalau saya jalan-jalan di tempat mertua saya, memang satu daerah itu orang Batak semua, tapi di kelompok daerah sebelahnya itu sudah orang Jawa semua. Makanya istri saya bisa pandai bahasa Jawa. Tapi saya sampai hari ini nggak bisa bahasa Batak. Ini yang repot sudah. Tapi sedikit sih bisa. Paling banter ya melihat di godang. Terima kasih. Sama bahasa dulu waktu saya masih pacaran namanya Marhalen. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan baik-baik bahwa hidup kita harus seimbang, saudaraku yang kasih. Kita memang berdoa untuk apa? Untuk makanan kita. Tetapi untuk mendapatkan makanan itu kita harus bekerja dengan keras kita. Tapi jangan lupakan, saudaraku yang kasih, ketika kita kerja keras, kita jangan lupakan di samping kiri kanan ada orang lain yang kita juga harus berkati mereka. Kadang-kadang begitu mudahnya kita berkata-kata yang sia-sia, yang sembrono kepada orang lain. Salah sikit, wow, kita sudah berkata-kata yang gak enak didengar oleh telinga. Kegesek sedikit, kita sudah marah sama orang lain. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, saudara, kalau kita berjalan, kadang-kadang ada orang yang pikirannya sedang kemana gitu, nabrak, gitu, baru disadar. Karena pikirannya sedang mengembara. Mari konsentrasi penuh
Pekerjaan kita memang harus kita, saudara yang kasih, pekerjaan kita memang harus kita kerjakan dengan begitu berat. Tetapi kalau kita kerjakan dengan hati, makanya Roma Irama katakan, jagalah hati. Pak, terus lupa saya. Jaga hati kita, saudara yang kasih. Kalaupun kita harus kerja keras, tapi kita percaya penyertaan, pertolongan, anugerah Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita harus percayakan itu semuanya, saudara. Yang beberapa waktu yang lalu dalam kebersamaan pelayanan, saudara yang kasih, ternyata Tuhan itu ketika buka ditutup sebelah sini, dibukakan di tempat yang lain. Saya memahami itu, saudara. Betapa luar biasa kalau hati kita itu mau melayani Tuhan. Kita mau terbuka hati kita, dan kita mau juga orang lain itu kita patut selamatkan. Tidak hanya egois, diri kita, keluarga kita, tapi orang lain. Beban kita, saudara yang kasih, beritakan Injil itu, saudara. Rohani kita akan mendorong ketika kuat, saudara. Kita akan memberitakan Injil itu. Banyak orang lain yang membutuhkan kehadiran kita, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan solusi. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tuhan akan cukupkan kebutuhan hidup kita. Jadi nggak usah takut. Memang ada lagu juga kan. Jangan takut ya. Jangan takut kita dalam hidup kita. Ada satu ketakutan. Waktu anak saya masuk, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA. Kemudian teman saya berkata, waduh Pak, nanti yang satu masuk SMA, yang satu kuliah. Loh, iya juga ya. Kita kadang mudah juga terpengaruhi. Percaya saatnya Tuhan akan mencukupkan itu. Nah betul. Juga anak tiga-tiganya juga sudah S1. Itu karena apa? Kemurahan Tuhan. Kalau suruh menghitung dengan kalkulator, saudara, loh, banyak pengeluaran daripada pemasukan. Pengeluaran untuk mereka kuliah daripada pemasukan. Itu karena pertolongan Tuhan. Saya boleh rasakan itu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mau belajar. Belajar tidak egois untuk diri kita sendiri, tapi kita juga belajar memberkati orang lain. Banyak orang lain mengharapkan kehadiran setiap kita. Kehadiran setiap kita untuk apa? Untuk juga mendengarkan mereka sedang bergumul. Mereka sedang sakit. Mereka sedang begini. Mereka sedang banyak sekali, saudara. Tidak boleh, saudara, egois. Saya sudah selamat dalam nama Yesus begini. Tapi mari keterlibatan hidup kita pada orang lain. Orang lain butuh kehadiran setiap kita. Sehingga saudara, dalam perjalanan kehidupan ini kita harus seimbang. Maksud saya seimbang tadi, bahwa kita mencari nafkah untuk makanan jasmani kita. Kita juga harus imbang. Jangan lupa, karena kadang-kadang seringkali asik dengan pekerjaan kita, sampai OT, overtime dan lain sebagainya. Tapi rohani kita akhirnya mulai redup karena kita nggak pernah berikan api itu. Kita belajar, saudara yang kasih, bagaimana keseimbangan itu akan terjadi. Bekerja juga, istirahat juga harus seimbang. Karena kadang-kadang saking semangatnya kerja, akhirnya jatuh sakit, dan uang yang sudah dikumpulkan ini habis untuk biaya rumah sakit. Jangan sampai demikian, saudara. Kita harus juga menjaga agar kesehatan kita seimbang bekerja, seimbang istirahat, dan waktunya, sehingga waktu mau tidur pun kita mau ingat sama Tuhan. Bangun tidur kita ingat, kita mau merenungkan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Mungkin begitu singkatnya firman-Mu dibentangkan, disampaikan. Tapi kami mau, ya Bapa di surga, itu memateraikan dalam lubuk hati kepada jemaat itu. Harus ada keseimbangan antara makanan jasmani dengan makanan rohani. Makanan rohani yaitulah kami harus memberitakan Injil itu. Makanan jasmani kami harus bekerja dengan keras itu, Tuhan,
supaya hidup kami juga dipandang oleh orang lain. Kami berbeda karena kami sudah diberkati, patut kami memberkati orang lain. Terpuji termuliakan nama-Mu ya Bapa, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Ku sembah, ku tinggikan, ku muliakan nama-Mu. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pergumulan hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran itu, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.